Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Saliata Lida Marwada dari kelas 2I Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi PGSD Kebumen. Di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran tentang tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama simak pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia dengan menggunakan nama seperti civic education, citizenship education, dan democracy education. PKN memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Menurut rumusan Civic Internasional 1995, bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan civic kultur untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan. Inilah satu tujuan penting pendidikan civic maupun citizenship untuk mengatasi political apatisme demokrasi, menurut Yumadi Azra tahun 2002. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintahan, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan masyarakat industri, menurut Hamdan Mansur pada tahun 2004. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Contohnya yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang lain setelah diberi atau dibantu oleh seseorang, saling menghargai antar umat beragama, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya seperti tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Contohnya yaitu menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri, ikut berpartisipasi dalam melestarikan dan menjaga kekayaan negara, tidak menyebar ujaran kebencian atau berita hoax. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, bertanggung jawab, dan kompetitif di era globalisasi. Contohnya seperti menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, menyaring budaya yang masuk ke dalam negeri, mempromosikan budaya asli dari Nusantara ke seluruh negeri. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Contohnya seperti saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain, berteman kepada siapapun tanpa memandang perbedaan, menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang serta penuh tanggung jawab. Menurut Depdiknas pada tahun 2006, tujuan pembelajaran PKN adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Serta secara umum menurut Maftuh dan Sapria pada tahun 2005 bahwa tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik atau to be good citizen, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan atau civic intelligence baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab atau civic responsibility,
dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Zahiri pada tahun 1994 atau 1995, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara umum, tujuan PKN harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian yaitu secara khusus, tujuan PKN yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan di atas melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada menurut Sapria pada tahun 2001, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dengan partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Indonesia partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Dari semua tujuan pembelajaran PKN dapat kita simpulkan bahwa tujuan pembelajaran PKN yaitu dapat menjadi sarana belajar siswa untuk lebih mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia, membentuk pribadi siswa sesuai dengan kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bertujuan untuk membentuk generasi yang cinta tanah air dan ikut serta dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sudah selesai pembelajaran yang saya jelaskan. Demikianlah pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.